Halo, selamat ketemu pada blog APT Harisman. Pada pertemuan ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang berhubungan dengan batu. Di topik sebelumnya, kita sudah membahas tentang batu ginjal. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang batu empedu. Batu empedu kita akan bahas sampai nanti pada pengobatan dan bagaimana perjalanan batu empedu ini terjadi. Bukankah kita tahu bahwa kolesterol merupakan faktor pencetus terjadinya batu empedu. Jadi, begitu hebatnya kolesterol. Iya kan, guys? Nah, untuk lebih tahu bagaimana kolesterol bisa menjadi batu empedu, sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa like dan subscribe ya, guys. Apa itu batu empedu? Atau disebut juga dengan kolelithiasis. Batu empedu adalah batu yang terdapat pada saluran empedu atau kandung empedu. Kenapa penyakit ini dipermasalahkan? Karena penyakit ini bisa menimbulkan rasa sakit. Rasa sakitnya timbul karena peradangan pada kandung empedu yang disebut dengan kolesistiasis. Kemudian juga disebabkan oleh peradangan pada saluran empedu yang disebut dengan kolesingitis. Nah, itu dia kenapa penyakit empedu menjadi masalah bila seseorang menderita batu empedu. Apa penyebab timbulnya batu empedu? Penyebab timbulnya batu empedu adalah sebagian besar disebabkan oleh pigmen-pigmen empedu dan kolesterol, bilirubin, kalsium, serta protein. Kalau begitu, apa saja macam-macam batu empedu? Pertama adalah batu empedu kolesterol. Terjadi karena peningkatan sekresi kolesterol dan penurunan daripada sekresi enzim empedu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena infeksi pada kandung empedu, bisa karena obesitas, bisa karena usia, bisa karena pola makan kurang sayur. Jenis batu empedu yang kedua adalah batu pigmen hitam atau coklat. Kemudian jenis yang ketiga adalah batu
kalsium karbonat. Jenis batu ini merupakan jenis batu empedu campuran. Untuk mengenali bagaimana gejala-gejala bila seseorang menderita batu empedu, gejala bisa dikenali. Gejala pertama adalah rasa nyeri atau kolik empedu yang menetap. Yang kedua adalah epigastrum kanan terasa nyeri. Kemudian ada juga mual muntah, kemudian demam bila telah ada infeksi. Yang cukup khas adalah terjadinya ikterik, adalah warna kuning pada kekuningan pada bola mata. Nah, itu dia gejala-gejala pengenalan tentang penyakit batu empedu. Selanjutnya bagaimana pengobatannya? Pengobatannya bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama dengan herbal terstandar. Apa saja herbal yang bisa digunakan? Adalah kunyit, karena mengandung zat kurkumin sebagai anti radang. Sediaannya bisa dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk cairan yang diekstrak dari kunyit. Yang kedua adalah teh peppermint. Dipercaya teh peppermint karena mengandung mentol sebagai pereda nyeri. Bagaimana menggunakannya? Dengan menyeduh daun mint dengan air hangat. Kemudian jenis herbal yang ketiga adalah cuka apel. Bagaimana menggunakan cuka apel? Larutkan 2 sendok cuka apel dengan air hangat. Gunakan dengan meminum 2-3 kali sehari. Kemudian jenis herbal yang ketiga adalah bunga dandelion, di mana seperti penggunaannya ketika kita menggunakan seperti menggunakan seduhan membuat teh atau kopi. Kemudian jenis herbal yang terakhir adalah ekstrak artikole, di mana ini berfungsi sebagai berefek anti kolesterol. Seperti kita tahu bahwa penyebab dari batu empedu itu adalah tingginya kolesterol. Kemudian pengobatan yang kedua adalah dengan resep dokter. Pengobatan dengan resep dokter ada 2 macam. Pertama dengan obat yang disebut asam kenodeoksikolat, di mana obat ini bekerja dengan cara mengurangi penjenuhan kolesterol empedu dengan meningkatkan sekresi asam empedu dan menurunkan sekresi kolesterol. Obat ini digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 3-24 bulan. Jadi sampai 2 tahun dengan dosis 1 kali sehari
yang diminum pada malam hari. Kemudian harus dilanjutkan 3 bulan sesudah batu hancur. Karena kemungkinan akan ada risiko untuk kambuh lagi bila obat dihentikan dengan cepat. Obat resep dokter yang kedua adalah asam ursodeoksikolat. Obat ini juga digunakan cukup lama sampai 2 tahun. Kemudian digunakan 2 kali sehari. Sama, obatnya harus dilanjutkan 3 bulan sesudah batu empedu luruh. Nah, tindakan yang ketiga, apabila pengobatan herbal terstandar dan resep dokter tidak berhasil, maka ini adalah dengan tindakan operasi dengan teknik endoskopi biliar dan kolesistektomi laparoskopi. Nah, itu dia penjelasan kita tentang obat batu empedu. Sekarang kita berikan tips bagi yang berhasil terapi dengan obat. Pola makan harus diatur dengan rendah kolesterol dan harus dijaga karena resiko untuk kambuh lagi mencapai 25% setelah berhasil meluruhkan batu empedu dengan obat. Dan obatnya dilanjutkan sampai 3 bulan sesudah batu empedu hancur. Nah, itu dia tips yang bisa kita berikan. Semoga terhindar dari penyakit batu empedu dan bisa melakukan tindakan sedini mungkin, dan obat-obat yang digunakan terstandar yang didapat dari apotek. Sekian, terima kasih.